artikel. Nah, harus dibedakan ya, kalau artikel itu adalah yang dipublish, sedangkan jurnal itu adalah nama dari kelompok artikel yang kita tuju seperti itu. Jadi bedakan antara jurnal dan artikel. Dan ada istilah lain yang namanya manuskrip atau draft. Manuskrip atau draft itu adalah artikel yang kita draft atau kita susun, itu yang akan kita submit ya, atau di dalam jurnal asal itu submission. Jadi kita menyiapkan draft yang mau kita masukkan itu adalah manuskrip. Beberapa istilah ya, ada istilah manuskrip atau draft, kemudian artikel, jurnal, kelompok dari eksternal sana sebut ada internal reviewer, external reviewer. Jadi mereka yang bertugas mereview artikel kita. Nah, sebelum masuk ke artikel biasanya diseleksi dulu oleh editor biasanya. Jurnal-jurnal yang bagus biasanya masuk ke editor dulu, diseleksi kelengkapan administrasi, kesesuaian dan sebagainya. Kalau sudah lengkap sesuai baru dioper ke reviewer, itu yang bagus. Tapi ada juga yang jurnal yang agak toleransinya tinggi, biasanya langsung dilempar ke reviewer, itu juga ada. Jadi macam-macam untuk sistem ini. Nah, coba saya share sedikit ya tentang bahan ini. Nah, kurang lebih untuk tipe artikel ini saya ambil dari salah satu bentuk salah satu contoh ya yang dipublikasikan oleh satu tim editor, tapi jurnalnya jurnal klinis. Terkait dengan klinis itu kan banyak ya, jadi ada yang psikologi, kependidikan, sebagainya. Tapi ini lebih cenderung ke klinis sendiri. Tapi hampir sama kok. Dalam artian contoh-contoh ini memberikan gambaran bahwa kurang lebih ini sama. Yang pertama adalah original research. Jadi original research ini adalah model penelitian murni. Jadi kita melakukan penelitian murni, mengambil data, menganalisis, ini bentuknya adalah original research. Jadi menggunakan data baik data sekunder maupun data primer sebenarnya. Akan menggunakan data sekunder bisa, sebenarnya bisa, tetapi data sekunder itu untuk beberapa penelitian sosial ya, tapi untuk penelitian biasanya lebih cenderung menggunakan data primer. Ini disebut dengan original research. Jadi tipe-tipe yang dilakukan di S1 contohnya itu adalah original research. Contohnya meneliti A, misalkan meneliti B dan sebagainya lah, baik itu survei, eksperimen maupun PTK dan sebagainya, itu adalah original research. Nah, yang kedua ini adalah systematic review atau literatur review ya. Jadi mereview literatur, kemudian nanti dikelompok-kelompokkan, dilihat potensi untuk dilakukan penelitian, menceritakan topik dari sekumpulan literatur, peluang yang ada dan sebagainya. Ini adalah bentuk systematic review. Nah, systematic review ini ada dua nanti. Hanya systematic review umum itu bisa, atau systematic review yang lebih khusus. Yang lebih khusus contohnya adalah studi meta-analisis dan metasintesis. Itu adalah pecahan dari systematic review. Jadi mendalam itu. Kalau meta-analisis mengkaji hubungan menggunakan statistik. Jadi temuan-temuan dalam artikel kita olah menggunakan statistik, kemudian kita analisa kembali, itu menggunakan namanya meta-analisis. Kalau kita mengumpulkan literatur yang sifatnya kualitatif, kemudian kita mensintesa kembali, menghasilkan sesuatu yang
sesuatu yang baru dari komponen artikel itu namanya metasintesis. Jadi ini untuk pengetahuan kita ya. Jadi ada systematic review itu biasanya kasih literatur review, kemudian lebih khusus lagi systematic review. Nah, di dalam systematic review, kalau diperdalam lagi, itu bisa kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif, untuk metodenya ya, bukan paradigmanya ya. Kalau paradigmanya, untuk riset systematic review ini kualitatif sebenarnya. Tetapi kalau untuk metodenya atau tekniknya, itu bisa dibagi lagi. Di dalamnya ada kuantitatif dan kualitatif. Yang meta-analisis kuantitatif, kalau metasintesis itu terkait dengan kita mereview, kita mensintesa berdasarkan hasil-hasil riset kualitatif, namanya metasintesis. Nah, kalau metode meta-analisis sebenarnya sudah saya masukkan dalam buku saya, dalam buku metodologi saya sudah saya tulis di situ. Kalau mau meminta contohnya ini saya berikan, saya sudah pernah saya publikasikan dalam satu jurnal di India. Kemudian yang ketiga adalah bentuknya komentar atau laporan komentar. Jadi komentar itu kita memberikan komentar terkait dengan satu kejadian, hal-hal yang sifatnya khusus, yang lagi tren dan sebagainya, itu namanya komentar. Jadi sifatnya komentar report ya. Jadi melaporkan, jadi lebih pendek, halamannya lebih pendek. Biasanya ada masalah apa, komentar, pembahasan selesai atau saran, lebih pendek lagi. Ada lagi yang namanya case report. Nah, case report ini terkait dengan biasanya hal-hal khusus atau ada permasalahan khusus yang menarik baru kemudian kita bahas case report. Agak panjang dibandingkan komentar report. Komentar report ini hanya sekedar komentar, tapi ada terbatasnya, ada keterbatasannya. Yang bisa memberikan komentar itu adalah yang pakar, ya kan. Misalkan penulisnya adalah praktisi yang terkenal, pengamat kurikulum, pengamat pendidikan, dan sebagainya. Ya, setara-setara seperti itu yang benar-benar pakar ya. Misalkan Pak Dirjen misalkan yang mengkomentari, nah itu bisa itu, jadi bisa diterima karena secara subjektivitasnya bisa dipercaya. Jadi kepakaran biasanya atau guru besar di bidang apa dia mengkomentari apa itu bisa. Nah, agak sulit dia untuk masuk mengkomentari report meskipun pendek. Kalau bisa sangat senang bisa masuk di sini karena apa? Cuma 3 halaman 4 halaman gitu kan. Tidak banyak panjang seperti itu untuk komentar report. Kalau case report ini biasanya eh, lebih panjang sedikit, tetapi ada pembahasannya dan masalahnya sangat khusus. Dan biasanya jurnal itu memberikan satu bentuk announcement ya, jadi pengumuman ya kalau kami butuh tentang bahasan-bahasan ini misalnya atau special issues seperti itu. Jadi isu-isu khusus yang di jurnal berikan itu biasanya dibahas dalam case report. Kemarin di Meral menawarkan ya, bagaimana silakan kalau mau menulis di tempat kami tentang jurnal apa tentang kasus-kasus yang terkait dengan pendidikan, ekonomi dan sebagainya gitu, atau sosial ekonomi yang di Asia. Nah, itu bentuknya case report. Kalau ini bawahnya clinical submission ini terkait dengan jurnal-jurnal klinis ya jarang sekali ada, tetapi yang pada umumnya ada ini yang 4 ini. 1, original research, kemudian systematic review, kemudian komentar report, case report, yang keempat. Jadi yang paling umum itu ada 4 ini. Nah, di dalam kelas ini silakan yang paling mudah ini adalah yang atas ya, jadi yang paling atas ini ya, yang paling atas ini yang original research ini paling mudah karena banyak banyak keterimaannya lebih tinggi dibandingkan sistem rate-nya lebih tinggi dibandingkan dengan systematic review. Systematic review ini biasanya untuk jurnal-jurnal nasional itu jarang ya mau diterima, itu
mungkin masalah budaya ya, budaya kita jarang ya, kita lebih percaya dengan data yang sifatnya dianalisa dan sebagainya dibandingkan yang systematic review, atau memang satu kebudayaan dari beberapa jurnal seperti itu. Kemarin sudah kita bahas ya bersama tim pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, kita rapatkan yang metode kedua ini memang jarang, tapi itu bisa dilakukan. Semua ini jadi potensinya ada dua ya untuk kita gunakan di sini, multidisciplinary research atau systematic review. Systematic review kalau mau masuk di artikel-artikel jurnal internasional. Jadi ini dua-duanya bisa, tetapi yang ini biasanya di jurnal-jurnal internasional itu systematic review. Nah, harapan saya ya kalau memang kita bisa ya masuk ke jurnal internasional. Tapi kalau sampai gagal dan sebagainya, baru kita alihkan ke yang jurnal lokal, bukan nasional seperti itu. Jadi tergantung ya. Tapi kalau punya semangat yang tinggi, pengen diakui, kalau sudah terjun dalam dunia pendidikan ya tulislah yang bagus. Karena kalau dari nasional itu lebih mudah nanti. Misalkan ya yang belum punya pengalaman dan lain-lain, misalkan mau terjun ke dunia pendidikan setelah lulus, kan ditanya apa yang pernah ditulis, misalkan ada yang bergabung misalkan mau ke dosen dan sebagainya, kan ditanya, atau ke jalur yang lain nanti bidang pendidikan, punya risetnya seperti apa, pernah dipublish di mana, itu akan bernilai. Jadi satu bentuk personal branding sebenarnya. Saya pernah nulis di jurnal internasional ini, itu akan diakui, akan dihargai. Seperti itu ya, jadi ada beberapa keuntungan. Bisa tidak memaksa karena targetnya kan jurnal nasional terindeks Sinta 2. Dan saya jelaskan apa itu ya. Meskipun sudah banyak yang tahu ya, tapi kita perjelas lagi apa itu indikator-indikator atau standar sudah ditetapkan. Nah, sampai di sini terkait dengan tipe, mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Jangan sampai terlewatkan ya. Silakan kalau ada yang ditanya. Kelebihannya original research itu lebih mudah diterima di jurnal nasional maupun internasional. Tetapi kalau untuk systematic reviews, ini karena budaya kita sendiri ya, jadi kita akui belum banyak yang, karena systematic review itu menulisnya sedikit di Indonesia. Kemarin itu ada sharing dari LPPM ya, penulisnya dari Gajah Mada, Prof. Rahman, itu sharing tentang data. Jadi untuk yang nulis systematic review yang berasal dari Indonesia itu cuma berapa persen, kecil ya. Jadi itu peluang kalau itu jurnal internasional. Sedangkan nasional yang menulis ini pun juga tidak banyak ya, karena sebenarnya lebih enak kalau punya waktu ya lebih baik ya systematic review, karena kan mengumpulkan artikel, kemudian artikel itu dikelompok-kelompokkan, dibantu nanti dengan program ya. Sekarang kan kalau menggunakan systematic review menggunakan program itu mudah, ada yang namanya Paris or Publish ya, POP kalau nggak salah programnya, itu gratis free. Kemudian ada lagi setelah itu data yang sudah dikelompok-kelompokkan dikumpulkan dalam Paris or Publish ya, Publish PP, kemudian ditransfer ke dalam program aplikasi yang namanya Force Viewer. Nanti di Force Viewer itu keluar di gambarnya. Artikelnya tahun-tahun sekian, membahasnya tentang apa, peluangnya apa, yang sudah dilakukan belum, yang sudah dilakukan ini, topik yang paling dominan dibicarakan tuh ini, sehingga nanti ada saran kita bisa melakukan topik yang sama tetapi di kajian yang lain, sama seperti satu pohon ya gambarannya. Fossil itu memberikan satu pohon besar, ini loh yang paling banyak dibahas ini adalah bagian rantingnya sama daun-daun, bagian batangnya pun sedikit, bagian akar belum ada, baru 3-4 orang.
ini adalah peluang untuk kita tindak lanjuti dalam bentuk penelitian. Ya, seperti itu contohnya systematic review. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan dahulu sebelum saya lanjutkan? Di antara tipe-tipe artikel ini, tipe-tipe submission. Saya Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Saya sebenarnya tertarik Pak yang di systematic review ini. Tapi kan tadi kata Bapak jarang ya Pak jurnal yang menerima artikel systematic review. Nah, untuk tipsnya bagaimana ya Pak supaya kita tahu jurnal itu menerima penelitian jenis systematic review ini Pak? Soalnya kan kadang tuh nggak dicantumkan di scope and fokusnya ya Pak. Dan di about jurnalnya tuh juga nggak dijelaskan mereka menerima jurnal seperti apa gitu. Oke, untuk systematic review, saya kelompokkan dulu ya untuk yang jurnal nasional, ya peluangnya kecil ya, itu jujur aja. Karena yang saya ceritakan tadi, budaya kita belum terbiasa dengan yang namanya systematic review. Termasuk menulis tesis dan disertasi pun jarang ya. Sebenarnya di luar negeri itu sudah banyak. Tesisnya ditulis dalam bentuk systematic review, termasuk disertasi. S3 itu ada yang menulis seperti itu. Di Indonesia juga belum banyak ya. Systematic review itu sejarahnya dikenalkan oleh beberapa prodi kesehatan. Apa ya, prodi-prodi kesehatan itu kan mereka kalau mau melakukan uji coba lagi, melakukan penelitian primer kan sulit ya kan, butuh sampel yang besar, butuh alat-alat medis yang kuat dan sebagainya ya kan. Jadi riset-riset yang sudah ada dikombinasikan untuk diambil kesimpulan. Nah, jadi itu salah satu yang muncul ya sejarahnya munculnya ekosistem review seperti itu. Untuk sosial dan pendidikan memang belum banyak, terutama untuk kalau jurnal nasional. Sekali lagi, saya secara pribadi saya mengatakan agak sulit ya. Tapi meskipun ada, tapi saya tidak menutup kemungkinan kalau itu tidak bisa, tetapi peluangnya kecil. Kemudian untuk jurnal internasional, untuk jurnal internasional, kebanyakan mereka membuka peluang ya untuk systematic review dan original research, kecuali di dalam skop itu sudah lingkupnya sudah dibatasi bahwa jurnal kami itu hanya menerima yang sifatnya original research seperti itu. Tetapi untuk mereka peluang besar tetap ada. Ada yang memang mengkhususkan tentang systematic review, ada beberapa artikel ya, beberapa jurnal, sorry bukan artikel, beberapa jurnal yang membuka seperti itu. Jadi tetapi dulu ada satu jurnal yang membuka khusus untuk penulisan sistem review, tapi oleh Scopus dikeluarkan karena dalam tanda kutip agak nakal ya jurnal tersebut. Jadi orang bayar apapun masuk artikelnya. Harusnya systematic review, tetapi yang dimasukkan adalah jurnal-jurnal original research. Nah, kan sudah di luar itu kan yang penting bayar. Kemudian oleh Scopus dikeluarkan. Keluar dari skema itu dikeluarkan. Atau discontinue. Nah, untuk systematic review, kalau andai kata itu tidak tertulis ya, tertulis di scope jurnal, tidak tertutup kok. Jadi peluang-peluang untuk masuk ke situ itu malah lebih besar ya, karena jarang sih ada yang masukkan itu. Ada satu, dan biasanya kalau kita mau menulis systematic review, kita juga misalkan kita mau menulis tentang leadership principle ya, misalkan leadership kepala sekolah gitu, kita coba cari, kita ketikkan systematic review principle leadership gitu. Kalau sudah ditulis orang lain, berarti peluang kita kecil. Nah itu jadi harus cepat-cepatan. Jadi menurut systematic review seperti itu. Dan dalam pelacakan itu belum ada yang menulis. Andai kata ada yang menulis ya, misalnya dia dibatasi oleh tahun sampai tahun 2000 misalkan. Nah kita tinggal meneruskan. Kita coba mengkaji tentang kepemimpinan kepala sekolah mulai tahun 2001 sampai 2020. Kan ada batasannya. Untuk systematic review seperti itu, jadi batasin tahunnya. Biasanya yang tahun-tahun lama kita perbarui bisa
atau peluang untuk menulis itu masih sedikit, belum banyak yang menulis itu. Tapi kalau sudah terlacak, misalkan kita melacak, itu sudah pernah ditulis orang, dan baru, itu tidak bisa kita tulis lagi. Nah, kelemahannya seperti itu. Jadi dalam memilih jurnal, selama itu tidak tertulis bahwa khusus pada ini, systematic review masih bisa masuk. Ya, seperti itu ya. Ada lagi mungkin? Silakan kalau ada lagi sebelum saya lanjutkan lagi. Saya Pak izin bertanya. Oke, baik. Aduh. Saya yang bertanya siapa sih di screen saya belum kelihatan karena saya bentuknya share screen gitu. Bisa saya sapa, silakan. Saya tidak terlihat namanya siapa di sini karena belum saya atur ya bentuknya masih bentuk share screen. Silakan. Silakan. Sekarang tadi yang minta siapa? Keluar mungkin dari terlempar dari kelas ini? Tadi sepertinya yang mau bertanya Mas Hairul Amri, Pak, tapi sepertinya terlempar mungkin dari Zoom. Oh, gitu ya. Waktu saya share screen, soalnya ini apa yang terlihat hanya screen-nya yang namanya siapa yang bertanya tadi nggak kelihatan. Sudah sampai menunggu, saya lanjutkan lagi. Sudah ya, beberapa sedikit. Nanti mulai dari kelas ini sudah kira-kira bisa memilih saya mau menggunakan original research atau systematic reviews. Jadi sudah pilihan kita seperti itu. Tapi kan yang mulai 3 sampai bawah ini tidak disarankan karena agak sulit ya. Jadi harus benar-benar jadi seorang pakar dan sebagainya. Adapun yang itu pun kalau ada yang beberapa yang diminta. Seperti saya kan pernah diminta untuk kaji soal tentang pembangunan sifatnya yang berbasis ekonomi maupun sosial yang bersifat hijau, green sosial atau green economics. Itu permintaan. Nah, mungkin berdasarkan pelacakan, menulisnya tentang ini, sehingga dianggap mungkin relevan dengan ilmu yang ditekuni. Jadi ini tidak disarankan. Nantilah kalau misalkan mau melanjutkan setelah selesai, nanti saya pengen melanjutkan ke program doktor di MP dan sebagainya, ya silakan. Ya. Bisa berpindah ke ranah yang ini. Tapi yang sementara yang disarankan 2 ini. Yang lebih utama yang atas ini, karena 2 ini targetnya di luar ya. Tapi silakan kalau memang kita bersama-sama, nggak usah khawatir. Ini juga menarik, peluangnya sangat besar untuk masuk ke jurnal. Tapi memang butuh ketekunan ya. Butuh ketekunan gini, harus bisa mengumpulkan artikel. Artikel itu sebenarnya mudah sekali. Cari di Google Scholar, kemudian dilacak, dikumpulkan, masukkan ke POP, programnya atau publish, ditransfer ke Forstviewer, ditulis, selesai. Juga ada banyak halamannya, biasanya paling banyak sekitar 5-6 halaman. Biasanya artikel itu dibatasi juga tulisannya. Itu secara teknis ya, jadi misalkan abstrak itu dibatasi dulu. Jadi kita
Pertama kita memilih jurnal, kemudian nanti kita harus bisa menyesuaikan gaya sebelumnya dulu. Jadi gaya penulisan itu terpenting, karena kalau sampai di luar itu di awal sudah istilahnya sudah di kick out gitu, sudah dilempar gitu dari proses. Jadi di awal itu sudah tidak diterima lagi, karena kenapa? Sudah melanggar. Contohnya abstrak dibatasi 250 kata, kita nulisnya 255. Sistem itu ada yang kalau bagusnya membaca, atau kalau lewat dari tim editor akan mengatakan lebih seperti ini, tidak akan proses. Ada lagi yang mudah, kemarin saya masukkan, ada beberapa jurnal yang mudah, jurnal internasional mudah, saya masukkan, ternyata kemiripannya 22%. Kalau 22% kan masih ditoleransi sebenarnya, tapi untuk artikel tersebut harus di bawah 20. Nah, sehingga perlu saya edit kembali, ya kan, akhirnya kembalikan. Jadi masalah-masalah simpel kok, masalah-masalah teknis. Belum nanti ke masalah ke kontennya dan sebagainya. Tetapi harus terpenuhi dulu. Jadi kita beberapa cara kita bisa menyesuaikan secara teknis. Kedua, kesesuaian topik ya. Jadi apakah artikel itu menerima tentang topik kita. Nah, nanti kita coba masuk ke sana. Kayak ini selanjutnya tentang level ya. Nah, ini yang dimasukkan paper, ini yang utama yang akan kita bahas, yang akan kita tulis ini adalah yang namanya paper. Nanti untuk bahasa nanti disesuaikan, bahasa itu bahasa ilmiah ya. Jadi bahasa ilmiah dan bahasa populer itu berbeda. Ini jadi cerita dari teman seperti ini. Ada beberapa teman yang sempat berdiskusi dan konsultasi ke saya. Kok bisa menulis artikel yang sifatnya populer maupun artikel ilmiah? Artikel populer contohnya apa? Nulis di koran. Dan saya beberapa kali sering mempublish ya, kalau di Jogja itu saya maksudnya ke KR, misalnya di opini, kolom-kolom yang lain. Itu bahasanya bahasa populer. Saya sesuaikan, itu lebih mudah. Bahasanya bahasa masyarakat. Jadi bahasa umum bisa dibaca. Kalau di dalam Grammarly, nanti ada program ya pada bahasa Inggris itu untuk menata bahasa itu ada yang namanya Grammarly. Ini saya berikan contohnya. Kebetulan saya berlangganan juga untuk Grammarly. Itu ada tingkatannya. Bahasa itu dipakai untuk apa? Untuk yang umum, general. Kemudian knowledgeable ya. Untuk orang-orang yang dalam kalangan yang berpengetahuan, misalkan untuk kalangan akademisi. Terus level yang ketiga untuk kalangan yang namanya expert, jadi orang yang benar-benar ahli di bidang itu. Nah, itu ada tiga level seperti itu. Ini terkait dengan bahasa ya. Jadi kita dalam menulis bahasa ilmiah upayakan ya penting SPO, kemudian aktif dan pasif itu juga diperhatikan ya. Kita untuk mendescribe, kita untuk menceritakan, menginformasikan ini bahasa terkait dengan tata bahasa. SPO itu ya penting ya, jangan sampai balik-balik. Ada yang sering menulis tesis sebenarnya. Di awal-awal itu sudah, namun sehingga itu kan sudah kesalahan fatal ya. Jadi itu tata bahasa ringan, tetapi kita ingin menyampaikan secara utuh, secara lengkap, sehingga kemudian setiap kata itu muncul di dalam penulisan. Padahal penggunaannya tidak efektif. Nah, itu terpenting. Jadi tata bahasa yang pertama. Kemudian kalau berdasarkan bidang ya harus sesuai ya, topik, konteks, metode. Ingat di dalam artikel nanti artikel yang kita tuju itu papernya harus sesuai seperti itu. Ini untuk seleksi awal di sini. Kemudian jurnal. Nah, jurnal itu adalah apa yang mau kita tuju, kita cari nanti ya, sebagai tempat publish kita. Tempatnya itu adalah tempat artikel saya masuk ke sana, artikel saya nangkring di sana, istilahnya seperti itu ya. Itu ada berbagai kelompok berdasarkan bidang, topik, konteks juga ada ya, metodenya. Ada yang jurnal yang membahas, kami hanya menerima jurnal kuantitatif, kami hanya mengkaji jurnal kualitatif meskipun jarang ya. Kemudian soal yang kemarin yang ditanyakan berbayar tidak, ada yang namanya biasanya kalau di dunia internasional ada yang namanya open access dan close ya. Open access itu diberikan pilihan. Tujuannya apa? Biar artikel kita banyak dibaca orang, banyak disitasi ya.
Kalau close itu kan orang aksesnya kan harus berbayar, sehingga orang malas kadang. Tapi kok ada caranya kok sebenarnya masuk membuka itu. Kita masukkan ke ResearchGate ya dan sebagainya. Ada beberapa situs terkait dengan jurnal-jurnal yang sifatnya close, tapi tetap bisa kita baca. Atau kita minta langsung ke penulisnya. Nah, untuk jurnal Sinta 2 yang mana bertanya kalau saya Sinta 2 itu berbayar begitu. Tapi kan ada yang berbayar yang tidak, ada yang bayar mahal, ada yang bayar murah. Jadi tergantung pada penerbitnya ya. Tetapi kalau kita hubungkan antara paper dan jurnal, ini yang sama ini adalah bidang, konteks, dan metode. Jadi ini harus kita sesuaikan. Kemudian untuk penerbitnya, ini ada berbagai macam ya, ada yang pusat studi, ada yang universitas atau fakultas dan sebagainya, ada yang lembaga independen. Kalau di luar tuh ada yang namanya Emerald, Taylor, kemudian Wiley, Elsevier, Springer. Nah ini yang top ini jurnal-jurnal yang top di luar. Kalau di kita sementara kita bertolak pada yang kalau jurnal nasional itu bertolak pada jurnal universitas. Meskipun ada beberapa jurnal yang mengeluarkannya. Misalkan LIPI itu juga mengeluarkan jurnal ya, terkait dengan sosial pendidikan. Kemudian beberapa pusat studi mungkin mengeluarkan misalkan departemen keuangan misalkan. Kalau untuk level pendidikan biasanya di universitas yang banyak ini terkait dengan penerbit. Nah, database ini adalah tempat penyimpanannya ya, yang terindeks tadi. Nah, bagaimana jurnal tadi yang sudah dipublish dan dipublikasikan ini ditempatkan di mana? Nah, penempatannya ada yang namanya WOS, Web of Science, ini lebih tinggi daripada Scopus, ini terbaik. Kalau untuk dunia pendidikan levelnya paling baik ada di sini. Kedua yang selagi ngetrend saat ini kita berbicara Scopus ya, ini Scopus ini ya, di Indonesia ya masih diakui sebagai salah satu, bukan hanya di Indonesia, di internasional. Saya juga tidak tahu kok bisa Scopus ini lebih ngetrend dibandingkan yang atas ini. Mungkin cara promosi dan sebagainya. Nah, di bawahnya di Indonesia sendiri, karena dulu Pak dulu itu sebelum Pak Mas Nadiem itu menteri kita pendidikan itu tidak mau kalah dengan yang buat. Misalnya ini dulu rektor bekas rektornya Undip ini siapa? Pak Muhammad Nur kalau salah ya. Itu coba menganjurkan membuka yang namanya Sinta, indeks kita di Indonesia ini Sinta. Ini biar tidak kalah dengan yang luar. Di Indonesia kok kita maunya mengacu kepada yang luar. Begitu ya, katanya seperti itu. Kita juga harus punya. Ya masalahnya Scopus itu diakui secara serentak ya, internasional ya, bukan hanya di Indonesia tapi di Asia, Eropa dan sebagainya. Jadi ini dianggap sebagai salah satu database yang baik ya. Meskipun belum tentu ya ada yang terindeks Scopus, tapi kok ternyata jurnalnya biasa, itu juga ada ya. Jadi ada peringkatnya nanti. Dalam Scopusnya ada peringkatnya, kuartilnya namanya. Jadi ada kelompok kuartil 1 sampai Q ya, Q1 sampai Q4. Ada yang non Q juga, non Q-nya yang baru-baru masuk. Nah, di bawahnya Sinta ada DOAJ ya, DOAJ juga milik kita. Ada Copernicus, Google Scholar, ProQuest, kemudian ada Encyclopedia ya, kemudian ada ya banyak sekali ya itu. EBSCO, nah ini juga masuk ya, jadi beberapa database yang jadi bedakan antara database dan penerbit ya. Kalau penerbit itu ini untuk yang luar negeri yang bagus-bagus yang dipercaya, karena kan di luar negeri itu juga ada yang namanya
jurnal hati-hati juga ya, nasional itu ada namanya jurnal jurnal yang abal-abal seperti itu. Karena kan pernah ada yang mempublish juga ya, saya berikan contohnya ya. Ini agak menarik juga ini. Jurnal. Nah, salah satu jurnal internasional kemudian saya terlihat ada bukan jurnal pendidikan, bukan yang lain, tapi salah satu jurnal ya, namanya African Journal Agriculture Research. Ini jurnal luar negeri juga, tetapi agak aneh ya. Ini sudah dipublish, mungkin sudah dihapus. Risetnya benar, isinya ini benar ya, tentang bagaimana proses mapping menggunakan citra satelit. Citra satelit ini yang dimasukkan oleh salah satu ahli pakar. Dia ingin membuktikan bahwa artikel itu artikel yang tidak benar. Dia masukkan dengan nama ini. Dan isinya benar dan abstrak. Kira-kira ada keanehan dari artikel ini? Normalkah artikel ini? Institusinya mungkin, Pak. Institusinya mungkin, Pak. Iya, institusi alamatnya. Termasuk penulisnya ya? Termasuk penulisnya. Ya. Kapan Agnes Monica meneliti tentang citra satelit? Ya? Kapan Mbak Inul ini meneliti tentang bagaimana melakukan mapping ya untuk padi lahan padi di Indonesia? Kapan beralih ya? Monoli ini berubah ya, beralih mungkin dari penyanyi karena pandemi terus pindah ke keilmuan citra satelit. Kan tidak, tapi itu ini akhirnya publish juga, masuk institusinya ini memang jalannya ya, jalan tersesat. Memang ini salah satu artikel yang tersesat. Semoga kembali ke jalan yang benar ya untuk artikel ini. Jadi ini contoh dari African Journal of Agriculture Research, tapi sudah dihapus ini. Ini kebetulan diambil ya. Dulu kan sempat diambil, tapi terhapus, nggak tahu lagi sekarang muncul apa enggak. Jadi sempat disimpan sebagai contoh. Ini loh contoh dari artikel yang tidak benar. Tapi sama publish di sini ada. Jadi bukan bohong-bohongan rekayasa, enggak. Apakah ini diedit? Enggak, beneran ini sudah dipublish. Cuman bayar memang. Nah, si peneliti ini membuktikan tidak benar sebenarnya ada beberapa jurnal internasional yang meskipun internasional tetapi ya, sifatnya abal-abal atau jurnal-jurnal yang tidak benar. Jadi ini yang sempat diisukan juga, loh, kok bisa masuk? Jadi, ternyata jurnal-jurnal yang ya sekedar bayar, tapi artikelnya penelitiannya benar semua. Ini artikelnya benar, cuman dirubah namanya. Soalnya kan nggak ngecek ini benar kok, karena tidak ngecek bahwa siapa sih penulisnya, yang penting bayar. Data-datanya pakai benar semua itu.
satu contoh ya. Jadi kita juga harus hati-hati dalam memilih jurnal, maksudnya seperti itu. Kita kembali lagi ke sini untuk levelnya dari paper sampai database. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau kembalikan yang ke tadi. Silakan kalau ada yang masih tertinggal di awal. Oh, ini belum jelas atau masih meragukan dan sebagainya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Tidak ada, saya lanjut lagi. Nah, di dalam artikel itu selalu diminta yang namanya state of the art. Jadi apa itu state of the art? State of the art kita harus mengkaji beberapa jurnal yang sejenis dari tahun sekian sampai yang terbaru. Nah, di dalam kajian artikel tadi kita bisa mengelompok-kelompokkan, bisa mengklarifikasi peluang kira-kira riset kita nanti ini yang belum terjawab, yang belum topik kita yang belum ditemukan atau belum dibahas biasanya tentang ini. Nah, ini state of the art. Jadi kita harus menggambarkan setidak-tidaknya perjalanan topik itu. Misalkan ya, kita mau mengkaji soal bagaimana komitmen guru dalam dalam mendukung kinerjanya, misalkan gitu ya. Gimana sih sekarang ada sertifikasi guru gitu ya. Nah, apakah guru itu memiliki komitmen yang tinggi? Kita bahas tentang komitmen ya, misalkan komitmen guru. Kita lihat dari literatur, kita cari 1, 2, 3. Oh, ternyata ada masalah terkait dengan komitmen itu adalah terkait dengan status gurunya. Nah, ini belum dibahas, baru 1, 2. Nah, kita coba membahas tentang itu. Jadi sesuatu yang sudah pernah ada, ini membentuk garis ya jalurnya. Kemudian kita coba memotong melihat sesuatu yang belum diketahui, yang menjadi tanda tanya, tidak tahu yang mana yang diketahui, yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan. Jadi ini kita harus banyak membaca yang namanya jurnal, itu wajib. Jadi jangan alergi sama namanya jurnal, kemudian alergi sama namanya bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ya kalau sifatnya tidak bisa aktif ya nggak masalah ya kan, penulisan itu kan pasif ya. Kalau dalam pasif kita tidak bisa menulis dengan baik, itu masih bisa dibantu, tapi kita bisa memahami minimal apalah gitu lah, apa yang disampaikan oleh artikel itu ya, terutama bidang-bidang ya. Kalau dalam hal ini dalam bidang pendidikan, manajemen pendidikan, ya kita bisa memahami isinya. Ini terkait dengan state of the art. Jadi sesuatu yang harus ada biasanya ditanyakan. Ini memunculkan apa? Memunculkan namanya riset gap-nya. Ini harus ada dalam setiap artikel original riset itu biasanya selalu ditanyakan, di mana sih riset gap-nya itu? Selalu itu, kebaruannya di mana? Lewat riset gap kita bisa menampilkan namanya novelty, kebaruan. Kalau itu ada, insya Allah nggak masalah lah. Di awal itu pasti akan diterima. Itu pasti. Kuncinya ada di sini biasanya. Dan berbagai artikel itu ada di sini. Riset gap itu muncul dari apa? Satu, inkonsistensi. Ya. Inkonsistensi itu dari apa? Dari kita mengkaji artikel-artikel. Artikel 1, artikel 2 kita kaji. Loh, ini kok ada perbedaan? Nah, ini menghasilkan inkonsistensi. Inkonsistensi ini yang nanti kita isi dalam satu riset. Kita mempertanyakan si A menemukan ini, si B menemukan hal yang lain. Padahal
dan dikaji hampir sama, kok hasilnya bisa berbeda? Ada inkonsistensi. Apa ini inkonsistensi? Kita cari. Kemudian ada keterbatasan. Misalkan setiap dalam artikel jurnal itu selalu di belakangnya ada keterbatasan, limitasi. Ya. Kan belum selesai berarti. Nah, kita melanjutkan itu nggak masalah. Kita memenuhi, oh ini tuh kelemahannya, saya menutupi kelemahan tersebut dengan riset saya. Inilah satu riset gap yang coba kita jembatani. Atau dalam bentuk riset question yang belum terjawab. Taunya dari mana? Ya dari limitasi tadi. Ya kan? Riset ini hanya mengkaji sekolah, misalkan terkait dengan guru-guru yang ada di sekolah swasta, misalkan itu belum dilakukan secara general, sehingga kita belum melakukan riset, kita mengembangkan sampelnya lebih luas. Mungkin guru yang termasuk guru negeri kita bandingkan guru negeri dan guru swasta misalkan seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus kontribusi body of knowledge. Artikel itu bisa memberikan satu pengetahuan tambahan. Pengetahuan tambahan apa ya? Itulah temuan kita yang bisa kita berikan ya. Kemudian dari riset gap kita bisa menemukan yang namanya novelty. Itu harus pasti ditanya dalam artikel, selalu ditanya. Dari artikel yang basisnya bagus hingga yang sedang itu biasanya akan menanyakan novelty-nya di mana. Novelty itu apa sih? Novelty itu kebaruan ya. Kebaruan itu sifatnya ada 3 ini. Dari Robinson ada 3 namanya invention. Invention itu menemukan hal-hal yang baru dengan mengubah yang sudah ada. Itu invention. Atau improvement perbaikan. Sesuatu model kajian yang belum sempurna kita perbaiki. Misalkan model pembelajaran yang ada ini terlalu lemah gitu. Model tapi diakui, kita perbaiki, itu improvement, sesuatu yang baru. Refutation ini terkait dengan ya, kita menghasilkan benar-benar baru, menghasilkan prinsip dasar. Biasanya riset-riset kualitatif sifatnya grounded ya. Misalkan ini, ternyata apa sih yang mendorong kinerja guru itu bagus misalkan. Secara teori mengatakan budaya ini. Terus kita kaji, ternyata budaya yang spesifik itu adalah budaya misalkan budaya lokal yang berlaku di satu daerah, tapi itu tidak dibahas. Jadi kita bisa memberikan sumbangsi, misalkan kita memberikan informasi bahwa ada kebaruan dari aspek budaya yang sifatnya sangat lokal. Budaya apa? Gambarkan. Ini salah satu contoh prinsip dasar yang kita berikan ya. Yang wawasan yang komprehensif. Jadi kuncinya kita banyak membaca artikel dan jurnal ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Jadi untuk artikel-artikel yang bagus bisa cari di Emerald. Karena saya kolaborasi dengan riset saya kan macam-macam. Ada riset tentang etika, riset di bidang pendidikan, riset di bidang sumber daya manusia, organisasi. Kemudian banyak sekali ya. Saya coba mengembangkan beberapa riset nih, kolaborasi dengan teman dari Universitas NU Jepara sama UII ya, teman saya itu. Nah, kenapa saya berikan contoh ini? Di jurnal-jurnal Emerald itu salah satunya adalah ini, ada indikator yang namanya original value ya. Saya keluar dulu. Besar. Ada yang namanya original value, originality atau value ya. Nah, originality value inilah yang menampilkan kebaruan. Nah, ini di dalam artikel ini kuncinya dari sini. Kalau di dalam jurnal-jurnal Emerald kita mudah membaca, memahami kenapa? Karena ada originalnya. Apa sih yang menunjukkan bahwa ini baru, benar-benar asli? Nah, misalkan saya menceritakan alat ukur yang saya gunakan ini berbeda dengan yang lain dalam mengukur etika. Nah, ini salah satu hal yang original, hal yang baru. Salah satu bentuk novelty yang saya tawarkan. Belum ada
kajian khusus yang bisa digunakan untuk mengukur etika, khususnya etika secara Islami, misalkan seperti itu ya. Dan jadi kan kebetulan teman saya kan pakar di bidang keagamaan ya, khususnya yang etika Islami. Kita bersama-sama membentuk salah satu ukur di sini. Ini salah satu bentuk kebaruan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk belajar mudahnya, coba cari aja di jurnal-jurnal Imra. Bagian pendidikan dan sebagainya ini banyak sekali. Ini yang ditawarkan. Ini mudah. Jadi kita bisa menggali informasi banyak di sini. Nah, sudah ada kelompoknya ya. Originality. Kalau di artikel lain tidak, mereka buat abstraknya mengelompok. Jadi tidak satu persatu. Nah, kemudian langkah. Ada beberapa langkah. Yang pertama, kita memutuskan tujuan, menentukan tujuan artikel kita mau kemana ya. Kemudian memilih jurnal yang cocok. Ini langkah-langkah biasalah nih saya pandu. Kemudian nanti yang terpenting kalau kita punya jurnal yang mau tunjuk, kita sesuaikan dulu nanti gaya selingkung, pedoman penulisan yang penting. Karena struktur itu sangat penting dan syarat-syaratnya ya. Yang lain ini terkait dengan bagaimana kita menulis. Ya. Kita mengikuti saja langkah-langkahnya. Ini langkah-langkah yang sifatnya teknis gitu. Penting itu di sini. Kalau kita menyampaikan artikel dan topik kita. Nah, ini ada beberapa bantuan yang bisa dipakai. Saya sudah pakai Prof. Kirno. Ada beberapa link yang bisa kita gunakan kalau mencari artikel itu kunci bisa dibuka dengan ini ya. Kemudian ini link khusus untuk peneliti untuk mendeteksi kemiripan bisa menggunakan untuk LinkedIn. Kemudian untuk mengedit bisa menggunakan delay dan sebagainya ya untuk tata pusaka. Kemudian untuk tata bahasa menggunakan GNL, tapi khusus bahasa Inggris. Ini beberapa eksplorasi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kemudian nanti coba kita buka. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Saya kunci dulu agar nanti mahasiswa yang pukul 11 belum bisa masuk, karena kan biasanya aktif-aktif ini mahasiswanya. Waktu belum menunjukkan pukul 11 sudah masuk. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dahulu. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah izin bertanya Pak Tony? Silakan.
Ya, mohon maaf. Ini terkait plagiarisme ya Pak ya. Apakah ada referensi gitu website atau apa yang bisa kita gunakan untuk cek sendiri gitu? Karena untuk Turnitin sendiri kan prabayar dan itu tidak cukup murah menurut saya ya Pak ya. Apakah ada referensi? Karena takutnya nanti mungkin kalau kita cek manual gitu mungkin udah 0% nih plagiasinya, tapi ternyata setelah disubmit di Turnitin kok masih banyak gitu, masih banyak yang merah. Apakah ada referensi yang bisa kita gunakan pribadi? Oke, terima kasih. Oke, baik Mbak. Untuk pengecekan, kalau yang untuk yang di jurnal apa dulu, jurnal nasional atau internasional? Kalau untuk jurnal basisnya jurnal yang bahasa Indonesia, ada ya beberapa yang sifatnya online. Tapi kalau yang dipakai biasanya jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris ya. Karena kan Turnitin itu kan memang berbayar, tapi bisa dua-duanya. Nah, ada juga yang sudah saya masukkan. Coba ya saya share. Nah, ya, jadi ini ini ada Turnitin, kemudian item tiket itu juga ada, item itu kemudian ini kalau untuk Turnitin biasanya kan harus dipakai bersama ya, jadi kan rata-rata dipakai oleh beberapa editor ya, jadi kita mau tidak mau kita harus menggunakan yang sama. Kalau masalah berbayar atau tidak, ada yang sifatnya itu digunakan bersama. Digunakan bersama gimana? Kunci yang kita pakai itu bareng-bareng sifatnya. Jadi usernya sama, passwordnya juga sama. Itu ya meskipun itu mungkin sharing ya, sifatnya sharing itu gini. Yang diberikan di beberapa toko online. Jadi mereka sifatnya istilahnya apa itu kalau kita nombok bareng-bareng sifatnya ya dalam artian kebersamaan lah. Mungkin bayar 20.000 satu kunci tapi dipakai bersama-sama. Itu ada kok. Yang murah-murah juga ada. Yang 15.000, 10.000 pun sampai ada. Saya cuma kaget. Oh ternyata saya tanya, oh ternyata mereka dipakai barang-barang satu kunci. Misalkan kan memang bayar mahal ya, untuk berlangganan kan bayar mahal. Mungkin jutaan ya, grand value itu sampai dulu 800, 900. Ternyata dipakai barang-barang, jadi cuma kelemahannya yaitu bersama-sama ya. Jadi begitu dicek kita harus segera simpan di tempat kita, kemudian kita hapus lagi, biar dipakai orang lain atau tidak disalahgunakan sama yang lain. Sifatnya sharing seperti itulah. Itu bisa. Kenapa kita pakai yang itu? Karena yang lain menggunakan yang itu, gitu kan, lewat editornya. Kalau jangan sampai kita menggunakan yang itu, tapi menggunakan yang lain, tapi dengan editor menggunakan yang itu, kan jadinya terjadi perbedaan yang besar. Seperti itu. Memang ada sih yang disediakan secara online juga ada yang free, tapi kebanyakan dewan editor itu menggunakan yang buat tadi. Kalau dengan nasional menggunakan Turnitin dan yang itu. Jadi pelacakannya huruf kok yang dibuat. Jadi ada yang gabungan beberapa kata dan sebagainya. Jadi ya mau tidak mau, kalau di fakultas saya tidak tahu apakah disediakan lagi. Kalau untuk pasca dulu iya,
ada tapi lewat adminnya Pasca dulu masalah itu. Jadi biasanya untuk pensis dan sebagainya free, tapi kan antri biasanya karena kan kuncinya dipakai untuk banyak mahasiswa. Untuk per orang tidak, karena yang dibekali saja di tempat saya yang dibekali oleh yang ketua jurusan dan ketua prodi ya. Karena saya bergerak di mata kuliah karya tulis dan metodologi ya saya diberikan kuncinya. Tapi untuk mendapatkan itu sharing bisa murah sekarang TikTok ya, ini bukan promosi ya, saya tidak mempromosikan oh di Tokopedia, di Shopee enggak, tapi ada sifatnya hanya 15.000, 20.000 sampai yang 75.000. Mungkin yang mahal penggunanya semakin sedikit kan, kita berpikir seperti itu ya, semakin murah ya semakin banyak, cuma itu. Kalau penggunaannya sama seperti itu, Ika. Iya Pak, ya terima kasih. Ada lagi mungkin yang lain? Tidak, saya coba sharing terkait dengan Sinta ya. Nah, ini kalau di Indonesia, mudah-mudahan sudah terlihat, kalau tidak, sebelah dikonfirmasi ya. Sinta, ini basis yang kita gunakan untuk jurnal nasional. Jadi di dalam, kalau sudah ada yang tahu ya, mungkin nanti bisa menambahkan, kalau belum, ini salah satu informasi. Jadi kalau untuk melacak artikel dan sebagainya, ini ada di Sinta, di PNID, masih sampai saat ini belum ada perubahan. Itu kan ada Sinta 1, Sinta 2 dan seterusnya, versinya saja yang berubah, tapi isinya sama. Isinya ada authors, subject, dan source dan sebagainya. Untuk jurnal, untuk author di sini ya, kalau sudah terdaftar bisa di sini ketik aja author, itu ada lengkap semua. Kemudian jurnal, nah di sini yang kita pakai yang di source ya, di jurnal. Nah, ini sudah ada perankingan dari Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta sampai Sinta 6. Cintanya ada 6. Yang dibatasi kan seperti sini ya, 1 dan 2 kalau bisa. Jadi bisa 1, syukur-syukur bisa 1. Sinta 2 minimal. Sinta 3 saya tidak tahu dari pengelola informasinya seperti itu. Dari Bu Iwi kemarin kita rapat seperti itu. Minimal Sinta 2 sudah Sinta 2. Cara melacaknya seperti itu ya. Mau masuk ke Sinta 2 sendiri silakan, jadi kelompok-kelompok jurnal di search di sini bisa, atau menggunakan kata kunci. Kata kuncinya misalkan kalau manajemen pendidikan saya sudah cek itu adanya di Sinta 3 atau 4 saya lupa itu. Misalkan, tapi kalau untuk pendidikan itu banyak sekali. Pendidikan itu bervariasi. Kata kunci pendidikan itu banyak. Nah, ada itu anak usia dini, misalkan teknologi pendidikan, ini UNJ, Sinta 2. Kalau teknologi pendidikan kita buka, misalkan kita harus tahu bahwa ini berarti kita hubungkan dengan teknologi, misalkan bagaimana guru itu menggunakan teknologi atau aplikasi lah seperti itu ya, pengajaran dan sebagainya. Karena kan terkait dengan manajemennya ya kan. Jadi khusus pendidikan matematika ya lebih khusus lagi. Islam, konseling pendidikan, penelitian, inovasi pembelajaran, banyak sekali yang Sinta 2 semua. Ada misalkan pelacakan ada 69. Ada 69 jurnal yang membahas tentang pendidikan, khususnya di Sinta 2. Bagaimana kalau yang manajemen pendidikan? Coba ya. Khusus simple, biasanya
tidak ada nih Sinta 2 untuk khusus pendidikan, hanya kata-kata manajemen pendidikan ya. Tapi kalau saya lepas mungkin dengan yang lain mungkin bisa ya. Ini salah satu cara untuk melacak ya di Sintaristek BRIN ID yang bagian source, kemudian jurnal. Nah, jurnal ini kita cari data-data yang Sinta. Kalau sudah punya arah, misalkan saya pengennya fisiknya saya tentang ini, jadi cocokkan aja dengan artikel ini. Misalkan ya seperti yang punya kita ya, mau maaf ya, Sinta 2 ya, Sinta 1 harus awalnya. Nah, ya, jurnal catatan pendidikan ini Sinta 1, ada terindeks Scopus. Tapi antriannya panjang sekali di Sinta 1. Bagaimana di pendidikan Sinta 1 lagi. Nah, ada 2, tidak banyak ya di Sinta 1 ya. Juga Scopus dua-duanya. Scopus di UNES di Perspektif Semarang, Scopus Sinta 1, Sinta 1. Jadi ya, kita juga bangga ya karena jurnal kita bisa masuk Scopus, masuk Sinta 1 di Cakrawala Pendidikan. Nah, ini terkait dengan Sinta ya. Kemudian cara melacak lainnya biasanya menggunakan Google Scholar ya, dalam topik. Dan topik itu dari jurnal tadi kita menentukan kira-kira memasuknya jurnal mana dulu. Ya, di Google Scholar atau kita menulis, tapi kita harus bisa melacak kira-kira gaya penulisannya, gaya statementnya seperti apa. Makanya di sini misalkan tentang nah, di sini kan bisa diatur ya tahunnya ya. Kalau bisa kan tahun-tahun baru, misalkan tahun 2010 tahun lah, 2010, sekarang 2021, kita masih sampai 2021 misalkan. Leadership-nya apa? Leadership di sekolah, misalkan principles atau di education misalnya. Sekali. Kenapa saya menggunakan landasannya jurnal referensinya jurnal internasional? Ada alasannya ya. Jadi kalau kita menggunakan basisnya jurnal internasional, kita mau masuk ke jurnal internasional maupun jurnal nasional itu lebih mudah. Referensinya, citasinya. Tapi kalau kita menggunakan jurnal nasional, kita mau nembus ke jurnal yang lain agak sulit. Kenapa? Kualitasnya dipertanyakan. Dan cara ngeceknya juga agak sulit. Kalau Indonesia kan banyak sekali ya. Misalkan kepemimpinan, ini pasti sehari-hari saya mencari artikel di sini ya, Google. Nah, kita banyak sekali ya. Ini jurnal UNY, ini jurnal pendidikan, teknologi dan kejuruan, jurnal PTK, kepemimpinan kepala sekolah, motivasi dan budaya sekolah, terhadap kinerja guru, pemimpinan sekolah dalam peningkatan kinerja, ini jurnal UNTAN, dan banyak sekali ya di sini. Nah, kalau sudah sesuai artikelnya apa yang cocok, kemudian nanti dilacak yang tadi, yang jurnal-jurnal tadi. Kalau kesulitan untuk mencari artikel, kita gunakan yang tadi ya, sudah saya berikan kuncinya, menggunakan Sci-Hub. Sci-Hub ini mudah sekali. Kita cukup mengetikkan DOI kita, DOI jurnal apa yang kita cari di sini. Ya biasanya selama ini dibuka, tidak terkunci. Ada beberapa yang terkunci, tapi untuk keperluan ilmiah saya rasa nggak masalah ya. Tujuan kita untuk menulis ya, bukan
bukan melakukan melanggar etika, misalkan mencuri, tidak. Ini tujuannya untuk etika, bukan untuk tujuan jual beli bisnis dan sebagainya, tapi tujuannya untuk kita menulis ya, untuk keperluan akademisi. Misalkan buku saya di copy ya, saya izinkan nggak masalah. Kecuali buku saya dipakai untuk jual beli, ya kan, untuk keperluan akademik silakan, untuk belajar dan sebagainya. Oke, ini sekilas tentang pelacakan jurnal dan model-model jurnal. Nanti berikutnya sudah mulai mencari kira-kira topik yang mau ditulis tentang apa, kemudian jurnal yang dituju yang mana. Ya, seperti itu ya. Untuk tugas berikutnya ini kita diskusikan di pertemuan kedua. Jadi pertemuan pertama ini soal pelacakan, targetnya sama mudah-mudahan agar kita tidak tertinggal oleh kelas yang lain, karena kita sudah sepakat ada berapa kelas hari ini? Atau ada 15 atau 4 kelas saya lupa. Nah, ini kita sudah sepakat untuk yang materi 2 tentang model pengenalan artikelnya ini, kemudian mau dilacak kemana, tujuannya kemana. Nah, di pertemuan besok yang hari ketiga, pertemuan ketiga, kita sudah menentukan maunya topiknya ini, kita bahas, kemudian jurnal yang dituju yang mana. Kita coba mengakses itu. Apa saja sih yang harus dipenuhi oleh jurnal-jurnal itu. Nah, jadi kita secara bertahap bersama-sama, jadi tidak ada yang sampai ketinggalan. Jangan sampai belum memikirkan gitu. Nah, ya itu nanti khawatirnya mungkin teman-temannya misalkan kita di sini, kita mau berangkat ke Bali ya, teman-teman yang lain sudah sampai di Banyuwangi tinggal nyebrang, ini masih tertinggal di Kolombo, ini masih tinggal di Jalan Kolombo, belum apa-apa. Jadi harapannya nanti bersama-sama lah, jadi menulis di awal, kemudian nanti sampai pada yang bagian belakang. Jadi kita mulai besok mengkaji topik, kemudian susunannya apa saja sih latar belakang. Nah, susunan umumnya akan saya berikan di pertemuan besok, kemudian kita sesuaikan dengan masing-masing, akan ditulis oleh masing-masing peserta dan kelas ini. Mau modelnya original artikel atau systematic reviews. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait ini? Nanti saya tidak, mungkin saya selesai lebih cepat ya, karena nanti saya masih membuka kelas di jam 11, paling lambat di 10.45 saya buka buat kelas yang satu lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Mungkin masih ada yang ragu tentang topik ini, jurnal ini dan sebagainya. Silakan diungkapkan di kelas ini, kita diskusikan bersama. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Dia. Ya, untuk menentukan tema kan kita harus mencari jurnal-jurnal acuan tadi ya Pak, yang telah Bapak sampaikan. Nah, salah satunya kan bisa lewat Google Scholar tadi ya Pak. Nah, kalau jurnal acuan kita itu kita carinya yang nasional, bukan yang internasional, menurut Bapak seperti apa nih Pak? Baik, maksudnya jurnal nasional seperti apa? Mau apakah boleh dipakai gitu maksudnya atau apa? Maksudnya menjadi acuan kita untuk menentukan tema gitu. Ya, nggak apa-apa ya, tapi jurnal-jurnalnya itu ada tingkatannya ya. Jadi jurnal itu kan dari indeks Sinta tadi, itu kan sudah ditunjukkan bahwa ada peringkatnya Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 6 ya. Upayakan kalau mau masuk ke Sinta 2, sebaiknya memang banyak artikel yang dibahas di Sinta 2 dan Sinta 3. Toleransinya turun satu tingkat lah. Sama kalau kita mau masuk ke Scopus, yang Scopus artikel Q1 ya, kita harus banyak menulis yang mensitasi sumber referensi kita yang setingkat Q1. Jangan sampai semuanya Q4. Tapi kalau mau masuk ke Q3, kita banyak yang Q2, citasinya itu lebih bagus. Jadi harus di atasnya, atau minimal sama. Jadi jangan sampai yang artikel acuan kita adalah biasanya student journal. Student journal itu apa? Jurnal-jurnalnya S1 itu deh. Mau lulus S1 kan masuknya ke student journal.
universitas kan menyediakan itu nanti student journal. Nah, student journal itu kalau dimasukkan nanti acuannya kurang, bukan saya menilai itu jelek, enggak ya, kualitasnya di bawahnya, tanda kutip gitu, seperti itu. Jadi jurnal nasional silakan, tapi yang bagus lah, yang jurnalnya mungkin salah satunya jurnal Sinta 1, Sinta 2 yang setara, jadikan sebagai pengembangan. Lebih bagus lagi kalau bisa jurnal internasional ya, karena jurnal internasional pasti itu sebenarnya untuk memudahkan, karena editor melihat, oh ini beberapa referensinya memang dari luar dan bagus, baru udah akan dipertimbangkan, meskipun isinya nanti masih bisa direvisi dan sebagainya. Tetapi referensi itu yang utama. Beberapa editor melihat tahunnya, yang pertama ya tahun, mereka akan ngelacak juga referensinya tahunnya berapa, kemudian sumbernya bagus, sumbernya dari mana, terpercaya atau tidak. Nah, ya saya harapkan ya kita jangan sampai alergi dengan jurnal internasional, karena ada fungsinya. Gitu kita ngambil yang itu, nanti waktu kita menulis mau mempublishnya lebih mudah. Jangan sampai di awal itu sudah artinya belum bertanding sudah diskualifikasi. Ini artikelnya tidak memenuhi syarat, gitu. Waduh, sudah. Jadi harus lompat lagi, cari yang sama. Jadi seperti itu. Tidak tertutup kemungkinan menggunakan jurnal nasional, tetapi jurnal nasional yang berkualitas. Ya, salah satunya yang tadi terindeks Sinta 1 dan 2. Dan dihindarin yang namanya student journal. Student journal itu banyak di universitas biasanya penulisnya adalah mahasiswa S1. Kenapa kualitasnya dipertanyakan? Karena itu sebagai syarat, jadi tidak diseleksi dengan ketat. Pokoknya skripsi selesai, syarat untuk yudisium sudah biasanya harus dipublikasikan. Ini sudah masuk jurnal, namanya jurnal student journal. Jadi memang sudah disiapkan khusus untuk publikasi S1 biasanya. Kalau S2, S3 jarang mereka publikasi di situ. Mereka publikasinya ke jurnal-jurnal yang lebih umum, kemudian lebih top. Berbeda ya dengan S1 ya, perbincang S1 memang ya masuk saja ke jurnal ini. Mau dia Sinta, mau Sinta atau Santi ya tidak dipikirkan lagi ya kan. Mau masuk ke Sintarama ya terserah, ya, tidak ada batasannya, yang penting publish. Nah, makanya disiapkan di seperti itu. Begitu ya Mbak Dia, ada lagi? Pak, boleh tanya Pak? Ya, silakan. Pak, ini mau tanya saya sebelumnya, kan pada mata kuliah ini, kita kan harapan terakhirnya itu, pada proses akhirnya kita buat draft artikel seperti itu ya Pak ya? Ya. Nah itu kan, kita tadi dihadapkan kepada dua tipe ya. Yang pertama itu ada original research atau systematic review. Nah kemudian kalau misalnya nanti saya secara pribadi nih, mau ngambil original research, itu nanti kita turun untuk pengambilan datanya, itu nanti kita turun lapangan lagi atau seperti apa Pak? Begitu. Ya itu yang jadi kemarin kan sempat kita diskusikan bersama ya, jadi diskusikan dengan pengelola, ada beberapa kemungkinan ya, itu pertemuan pertama sudah saya ulas sedikit, kemarin kita bicarakan sedikit. Jadi ada yang mungkin kita ngambil data lagi, tapi datanya sederhana, kemungkinan ya. Nah, kalau yang sudah bergerak sebagai guru dan sebagainya kan agak mudah ya ngambil data ke siswa, guru dan sebagainya ya. Meskipun nanti kalau data tesis dihindarkan karena subjektivitasnya nanti dianggap tinggi ya kan. Nanti kalau yang ngisi muridnya ngisinya yang baik-baik semua misalkan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk artikel nggak masalah, silakan. Yang kedua, meneruskan skripsi, data-data skripsi yang sudah ada. Itu adalah kedua. Jadi ada dua, meneruskan data-data yang sudah ada, kita perbarui lagi dengan cara yang berbeda. Yang kedua, yang tadi kita harus mengumpulkan data. Mau tidak mau, meskipun nanti dalam masa pandemi ini menggunakan Google Form dan sebagainya kan masih bisa ya.
sebaiknya memang seperti itu. Jadi nanti pengumpulan data mungkin di pertemuan keberapa ini, mau tidak mau harus dikumpulkan. Jadi kita bagaimana mendesain instrumen cepat. Jadi instrumen ini sudah dikumpulkan data. Kita bergerak cepat, jadi menyusun penelitian dalam 1 semester. Atau sambil berjalan nanti kita mendraft juga kesimpulannya ini, pembahasannya mungkin seperti ini draft itu. Kalau kita sudah ketemu hasilnya, tinggal dibahas. Nah, itu langkah cepat juga. Atau yang tadi ya, kalau sampai memilih systematic review, ya kita mengumpulkan itu juga mengumpulkan, tapi yang dikumpulkan adalah artikel-artikel sebanyak-banyaknya yang membahas dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nanti karena diseleksi lagi, saya mengumpulkan dulu ada 300 artikel, saya seleksi lagi, artikelnya harus bagus, rankingnya. Masuk lagi tinggal 200 artikel, mungkin dari 200 artikel harus membahas ini, dikurangi lagi, diseleksi lagi, akhirnya ketemu cuman di riset saya itu ketemu sekitar 38 artikel dari 300 loh, 10%. Nah itu perjalanan dalam systematic review seperti itu. Kalau original research ya mau tidak mau mengumpulkan data di lapangan, tapi nanti dipercepat dan agak dipermudah ya terkait dengan instrumen. Ya kalau mau wawancara dan sebagainya, ya wawancaranya dengan yang mudah untuk ditemui informasi, tetapi tetap kredibel, kredibilitas, karena kan kalau riset kualitatif itu kan kredibilitas bukan validitas, kredibilitas tapi kredibilitas. Ada lagi mungkin Mas Fajar gimana? Oh iya, untuk jurnal Pak, mau tanya bentar. Ya silakan Samsul. Untuk jurnal itu apakah bisa kita collab dengan teman kelas gitu untuk membuat satu jurnal misalnya? Maaf, untuk menulis atau membaca. Kalau mereview nanti antar kelas, kita sengaja kita susun, dan kita dengan pengelola juga setuju antar pengampu. Nanti yang menilai artikel itu sesama teman, kemudian terakhir ke saya sebagai pengampu akan saya review ini artikelnya dalam hal ini yang harus dipenuhi dari awal sampai akhir, jadi bersama-sama. Tapi kalau masalah penulisan kolaborasi, silakan di kelas yang lain, tetapi penulis utamanya tetap harus peserta di sini. Jadi jangan sampai kelas yang lain kolaborasi dengan mahasiswa kelas lainnya. Tapi ini penulis 2 di sini, nggak bisa. Jadi sama penulis 1. Jadi sama di sana juga sama. Jadi penulis pertama yang dipakai adalah penulis pertama, diakui di UIN nanti. Gitu ya, Mas Samsul. Terima kasih Pak. Silakan satu lagi kalau ada, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.45, nanti ini saya sudah beralih ke kelas yang lain ya, silakan. Baik Pak, jadi mau nanya, kan saya tadi mencoba cari yang Web of Knowledge, tapi itu kok langsung sign in, jadi itu nggak bisa diakses bebas atau bagaimana ya Pak? Oke. Ada yang memang ada benar yang tidak bisa dibuka langsung, tapi kita coba di dalam jurnal tadi, coba dilacak DOI-nya. DOI-nya di-copy, kemudian dipindah ke Sci-Hub. Ya, pindah ke ini. Nah, pindah ke ini. Nah, pindah ke sini misalnya. DOI-nya, DOI artikel tersebut di-copy, dipindah ke sini. Kemudian di-open di sini. Biasanya ada. Ini yang cara pertama. Cara kedua, ketikkan judulnya persis, kemudian judul artikel yang kita tuju, kemudian belakangnya ditambahkan ResearchGate. ResearchGate ini ya. ResearchGate ini adalah portal dari para penulis ya. Jadi mereka masukkannya ke sana. Ketikkan aja kata kuncinya ResearchGate di belakang. Misalkan sharing knowledge belakangnya ResearchGate. Biasanya muncul. Kalau tambahkan PDF, nanti tinggal diakses. Kalau tidak ada, dikunci lagi, di situ ada permintaan dari penulis, request. Kita ngisi request ke penulis akan mengirimkan ke kita, akan dibuka.
Ya, seperti itu ada beberapa cara ya. Bukan melanggar etika, tetapi ini tujuannya untuk penulisan atau kepentingan akademisi. Jadi silakan. Baik Pak, untuk yang Web of Knowledge itu benar webnya yang clarivate.com? Itu belum saya cek, tapi kalau mau maksudnya sudah dapat ketemu topiknya atau gimana? Enggak, lagi buka webnya aja sih, maksudnya itu webnya betul apa bukan? Database-nya yang itu bukan, soalnya di sini Web of Science Group. Oh iya. Iya. Ya benar. Jadi kalau ada beberapa yang memang harus daftar dulu ya untuk membuka itu, kita mendaftar. Kalau yang paling mudah itu ya di Google Scholar itu ya. Jadi dibuka di sana, terbacakan, kemudian nanti baru ditelusuri jurnalnya yang mana. Jadi keterangannya ada di sini. Karena Google Scholar itu paling umum ya. Jadi web portalnya sejuta umat. Jadi semua bisa membuka di sana ya. Jadi lebih khusus seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul dekat 10.50 ya, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri nanti untuk minggu ke depan, di waktu depan saya harapkan masing-masing sudah punya target mana. Coba kita telusuri lagi apakah bisa atau tidak, kemudian cara menyusunnya seperti apa, kita analisis atau kita diskusikan satu persatu ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang, terima kasih Pak.